Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Rahman Amin SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum, izinkan saya memperkenalkan diri, Lydia Novega dari Fakultas Hukum dengan NPM 2023 1011 5240. Pada saat ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai filsafat hukum. Pengantar filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia yang terdiri dari philo atau cinta, lalu sophia atau kebijaksanaan. Arti umum, cinta kebijaksanaan atau upaya sungguh-sungguh mencari kebenaran sejati. Filsafat adalah kegiatan berpikir mendalam, sistematik, dan rasional untuk memahami hakikat segala sesuatu. Pengertian filsafat menurut tokoh-tokoh penting. Menurut Pythagoras, mengemukakan bahwa sophia memiliki makna yang lebih luas dari kebijaksanaan yang meliputi kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat, kecerdikan dalam memutuskan hal-hal praktis. Menurut Plato, yang lebih menekankan pada objek filsafat, bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran mutlak yang diperoleh melalui proses dialektika. Lalu menurut Aristoteles, bahwa filsafat berurusan dengan penelitian sebab-sebab dan prinsip-prinsip segala sesuatu. Dalam hal ini, filsafat tampak identik dengan totalitas pengetahuan manusia yang sangat dipengaruhi oleh teologi atau filsafat pertama dalam menggambarkan bagaimana prinsip dan segala sebab bermuara pada kemutlakan sesungguhnya, yakni Sang Pencipta. Menurut pandangan Descartes, filsafat diuraikan sebagai bentuk, pembentangan, dan penyikapan kebenaran terakhir. Dalam hal ini menjadikan keraguan sebagai titik tolak awal dalam menemukan eksistensi diri. Menurut Immanuel Kant, mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui, dijawab oleh metafisika. Apa yang boleh kita kerjakan, dijawab oleh etika dan norma. Sampai di manakah pengharapan kita, dijawab oleh agama. Apakah yang dinamakan manusia, dijawab oleh antropolog. Sifat, metode, dan cabang filsafat. Sifat berpikir filsafat menyeluruh, mendasar, radikal, bebas, sistematik, dan spekulatif. Metode berpikir kontemplatif atau merenung mendalam, spekulatif atau berpikir imajinatif, rasional, deduktif atau menarik kesimpulan umum ke khusus. Sifat, metode, dan cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat yaitu pertama, ontologi atau hakikat keberadaan. Kedua, epistemologi, hakikat pengetahuan. Ketiga, aksiologi, hakikat nilai, moral, keindahan, dan etika. Filsafat membantu manusia memahami kebenaran sejati dan dasar pengetahuan ilmiah. Sejarah filsafat Timur. Filsafat Timur berkembang di India, Cina, dan Islam, menekankan harmoni, spiritualitas, dan moralitas antara manusia, alam, dan Tuhan. Lalu filsafat India berawal dari kitab Weda dan Upanishad yang membahas hubungan manusia dan alam, mikrokosmos dan makrokosmos. Terdapat 2 aliran besar. Yang pertama, Astika, menerima Weda, terdiri dari Vaisesika,
Samkhya, Nyaya, Yoga, Mimamsa. Yang kedua, Nastika, yaitu menolak Weda. Karvaka, materialisme, dan Buddhisme. Sejarah filsafat Timur. Buddhisme mengajarkan 4 kebenaran mulia dan jalan tengah sebagai cara untuk mengatasi penderitaan atau duka dan mencapai kebahagiaan sejati atau moksha. Zaman berikutnya, yaitu Puranis, zaman berikutnya Puranis atau sinkretisme, Hindu, Buddha. Lalu Muslim, pengaruh Islam, dan modern, pengaruh Inggris dan Kristen. Filsafat India berawal dari kitab Weda dan Upanishad yang menekankan hubungan antara mikrokosmos atau manusia dan makrokosmos atau alam semesta. Pokok ajaran, manusia bagian dari alam. Penderitaan terjadi karena keterikatan duniawi. Untuk mencapai kebahagiaan sejati atau moksha, manusia harus membebaskan diri dari nafsu dunia. Aliran besar ada 2, yaitu Astika atau menerima Weda, terdiri dari Samkhya, Nyaya, Yoga, Mimamsa. Lalu ada Nastika atau menolak Weda, yaitu terdiri dari Charvaka, materialisme, dan Buddhisme atau 4 kebenaran mulia jalan tengah. Perkembangan periode pada zaman Weda, zaman skeptisisme, zaman Puranis, zaman Muslim, zaman modern, atau pengaruh Barat dan Kristen. Untuk menghentikan penderitaan, diajarkan 8 jalan utama kebenaran, yaitu berpengertian benar, berpikir benar, berkata benar, berbuat benar, berpenghidupan benar, berupaya benar, berperhatian benar, dan memusatkan pikiran pada yang. Filsafat Cina dan Islam. Filsafat Cina terdiri dari beberapa. Yang pertama, Konfusianisme atau Konghucu, etika sosial, kesusilaan, dan tata moral. Lalu ada Taoisme atau Lao Tzu, hidup selaras dengan hukum alam atau Tao, prinsip Wu Wei atau tidak memaksakan. Lalu ada Yin Yang, 2 kekuatan berlawanan yang menjaga keseimbangan alam. Lalu ada legalisme atau Fajia, pemerintahan harus berdasarkan hukum yang tegas. Nilai utama, harmoni, toleransi, dan kemanusiaan. Lanjut filsafat Islam, fokus pada Tuhan, manusia, dan alam. Dipengaruhi filsafat Yunani, yaitu Aristoteles dan Plato, tetapi disesuaikan dengan nilai Islam. Tokoh penting yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Menyatukan akal dan wahyu, filsafat dan agama demi mencapai kebenaran universal. Gambaran umum filsafat Barat. Filsafat Barat berkembang dari Yunani kuno hingga abad modern dan kontemporer. Fokusnya berubah seiring waktu. Kosmosentris atau berpusat pada alam, teosentris berpusat pada Tuhan, antroposentris berpusat pada manusia, logosentris berpusat pada rasio dan bahasa. Filsafat Barat menjadi dasar ilmu pengetahuan modern karena menekankan logika, rasionalitas, dan metode ilmiah. Periode utama zaman kuno itu pada tahun 600 sampai 400 sebelum Masehi. Abad pertengahan pada tahun 400 sampai 1500 Masehi. Zaman modern itu 1500 sampai 1800 Masehi.
Zaman sekarang setelah 1800 Masehi. Zaman kuno dan abad pertengahan. Zaman kuno pada Yunani, Prasokrates, awal kebangkitan filsafat di mana pada saat itulah pertama kalinya manusia mulai menjawab berbagai persoalan di sekitarnya, tidak lagi bertolak pada mitos yang irasional, tapi mulai menggunakan rasional. Tokoh Thales berpendapat bahwa asal mula inti alam adalah air. Lalu Anaximander berpendapat bahwa asal alam adalah suatu zat yang tidak terbatas sifatnya, atau apeiron. Lalu Anaximenes berpendapat bahwa alam berasal dari udara. Zaman keemasan, Socrates fokus pada etika dan kebajikan. Lalu Plato, dunia ide dan kebenaran mutlak. Aristoteles, logika, metafisika, etika, politik. Abad pertengahan didominasi gereja Katolik bersifat teosentris, perpaduan antara filsafat Yunani dan teologi Kristen atau skolastik. Tokoh penting yaitu Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan Duns Scotus. Tema utama, hubungan antara iman dan akal budi. Zaman modern dan sekarang. Zaman modern pada tahun 1500 dan sampai 1800 Masehi, revolusi ilmu dan kebebasan berpikir. Tokohnya Descartes atau Bapak Filsafat Modern, ada Locke and Hahn, yaitu empirisme, dan Kant, kritisisme dan moral. Fokus pada manusia dan rasionalitas. Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Zaman sekarang, abad 19 sampai 20, ada positivisme. Dari Comte, ilmu harus berdasarkan fakta. Lalu ada Marxisme dari Karl Marx, filsafat harus aktif mengubah dunia. Dari pragmatisme dari James Dewey, nilai kebenaran tergantung manfaatnya. Fenomenologi dari Husserl, memahami kesadaran melalui intuisi. Eksistensialisme dari Kierkegaard, Sartre, kebebasan dan tanggung jawab individu. Strukturalisme dari Saussure, manusia dilihat sebagai bagian dari struktur sosial bahasa. Tinjauan umum filsafat hukum. Filsafat hukum berasal dari kata Yunani filosofia atau cinta kebijaksanaan dan nomos, yaitu hukum. Artinya, kecintaan terhadap kebijaksanaan dalam hukum, yaitu kajian mendalam mengenai dasar, tujuan, dan keadilan hukum. Filsafat hukum termasuk cabang filsafat etika, karena membahas nilai-nilai moral dan keadilan di balik hukum positif. Bukan hanya mempelajari aturan tertulis, tetapi juga menelaah mengapa hukum itu ada dan apa dasar keadilannya. Tujuannya menemukan hakikat hukum yang adil dan bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. Tokoh dan manfaat filsafat hukum. Ada dari E. Utrecht, hukum bertujuan mencapai keadilan dan kemanfaatan. Lalu ada dari Van Apeldoorn, filsafat hukum membantu memahami hukum secara mendalam dan logis. Lalu ada dari Satchipto Raharjo, hukum harus hidup, fleksibel, dan berorientasi pada keadilan sosial. Lalu ada dari Surjono Sukanto, hukum harus menjaga keseimbangan sosial dan nilai kemanusiaan. Manfaat mempelajari filsafat hukum. Pertama, melatih berpikir kritis, reflektif, dan
rasional terhadap hukum. Kedua, membentuk sikap bijak dan adil dalam penegakan hukum. Ketiga, memberikan dasar moral bagi pembentukan hukum nasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.